Pernah nggak ngerasa seperti semua usaha yang telah Anda lakukan kayaknya sia-sia gitu? Saat merasa seperti kalah berulang kali, pernah nggak terlintas di pikiran bahwa pengennya nyerah aja deh? Jangan pernah menyerah. Memang sulit, namun ada 7 kegagalan yang harus Anda rasakan selagi muda. Kenapa? Karena kegagalan ini akan membentuk diri Anda menjadi pribadi yang tangguh saat dewasa. Hal pertama, ketika rencana Anda hari ini nggak berjalan baik, sebagai manusia, kita memang cenderung ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Kita berencana untuk hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan tahun ini. Namun pernahkah Anda merasakan saat Anda telah merencanakan sesuatu dengan baik, menginvestasikan banyak waktu dan energi hanya untuk melihat semua itu hancur? Mungkin Anda merasa seolah-olah berada di puncak gunung, siap nih ngeluncur ke bawah dengan papan seluncur, tapi kemudian, kok kayaknya kesandung dan jatuh gitu. Rasa kecewa itu sungguh menyesakan seperti yang dirasakan dan dikatakan oleh Mike Tyson. Dia berkata, semua orang punya rencana sampai mereka itu dipukul di wajah. Rencana memang penting, tetapi fleksibilitas dalam menerima dan menghadapi kegagalan juga nggak kalah pentingnya. Jadi saat rencana Anda tidak berjalan baik, ingat deh bahwa itu bukan akhir dari segalanya. Anda mungkin jatuh dan merasa sakit sekarang, tapi Anda bisa bangkit dan belajar dari pengalaman ini. Anda bisa mengambil batu yang membuat Anda tersandung dan menggunakannya sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi lagi. Hal kedua, ketika kamu sudah berusaha mengerjakan tugas dengan fight, dengan sangat keras, tapi tetap aja jelek, tetap aja rendah. Kita telah berusaha mengerjakan sebaik-baiknya, merogoh dalam-dalam ke dalam diri kita dan menguras setiap tetes keringat dan air mata. Namun ketika hasilnya keluar, kok kayaknya jelek ya, harusnya kita bisa lebih bagus, lebih bisa. Nah, kita mungkin aja melihat kok kayaknya ngeledek ya. Tapi tahu nggak sih, belajar bukan hanya tentang mendapatkan nilai hasil yang tinggi. Belajar adalah tentang proses pemahaman dan keterampilan yang Anda asah selama mengerjakan tugas atau hal tersebut. Jadi jangan biarin hasil yang jelek menghancurkan semangat Anda. Seperti saat berlari di maraton, bukan siapa yang finish duluan kok, tapi gimana cara Anda berlari, gimana cara Anda menghadapi setiap tantangan, dan bagaimana Anda terus dapat berlari meski ngerasa udah capek banget dan pengen stop. Hal ketiga, di dunia kerja, revisi bahkan penolakan itu udah jadi hal yang lumrah. Anda tahu banget gimana dunia kerja itu bisa keras dan tidak mengenal belas kasihan. Anda mungkin merasa udah fight, bekerja keras, tapi tetap aja harus revisi atau bahkan penolakan. Mungkin Anda ngerasa seolah-olah kayaknya kita udah coba manjat setinggi mungkin, tapi kemudian disuruh untuk turun dan mulai lagi dari awal. Frustasi, putus asa bisa jadi menghantui kita. Tapi ingat deh, bahwa di dunia kerja, revisi dan penolakan itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah. Jangan melihat sebagai sebuah hinaan, melainkan sebagai kesempatan untuk menjadi lebih baik. Saat Anda jatuh, Anda belajar bagaimana untuk bangkit. Saat Anda gagal, Anda belajar bagaimana untuk sukses. Seperti yang sering dikatakan, kegagalan di hari ini adalah batu loncatan menuju sukses besok. Jadi, never stop trying. Terus berjuang dan ingat bahwa setiap tantangan yang Anda hadapi akan membuat Anda lebih kuat, lebih tangguh untuk masa depan. Hal keempat, saat lamaran pekerjaan Anda nggak kunjung dapat jawaban. Bisa jadi kita udah ngirim lamaran pekerjaan ke banyak perusahaan. Nunggu dengan harapan dan antisipasi, namun jawaban yang diharapkan itu nggak datang-datang. Anda mungkin merasa, kayaknya gimana ya berdiri di tengah padang pasir, nunggu hujan, pada utang banyak yang harus dibayar, harapan mulai memudar dan rasa takut dan kekhawatiran mulai menyelinap masuk. Tapi ingat deh bahwa dalam nyari kerjaan, penantian sering menjadi bagian yang nggak terpisahkan. Anda tidak bisa selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan, apalagi maunya instan. Tapi jangan biarin penantian ini membuat Anda berhenti mencari. Jangan biarkan satu penolakan atau satu periode nunggu membuat Anda berhenti mencari pekerjaan yang Anda impikan. Jangan berhenti berjuang hanya karena Anda belum melihat hasilnya sekarang. Terus mencari, terus berusaha, dan suatu saat Anda akan menemukan pekerjaan yang tepat untuk Anda. Seperti mendapatkan air di tengah padang pasir, perjalanan mungkin panjang dan melelahkan, tapi ketika Anda menemukannya, semua penantian dan usaha Anda akan terbayar lunas. Hal kelima, saat bisnis yang Anda jalankan masih
yuk kok begitu-begitu aja. Ingat, ngelola bisnis itu ibarat naik roller coaster. Ada kalanya Anda merasa asik banget di puncak dunia. Tapi bisnis bisa aja tumbuh pesat banget saat itu. Tapi ada kalanya seolah-olah kayaknya kok terjun bebas. Bisnis stagnan, gak ada perkembangan, gak ada kemajuan, begitu-gitu aja. Frustasi, kecewa, bahkan putus asa bisa jadi muncul tuh. Anda mungkin mulai meragukan diri Anda, meragukan kemampuan Anda untuk menjalankan bisnis ini. Tapi ingat, dalam bisnis, nggak selamanya hal-hal akan berjalan sesuai rencana. Ada pasang surut. Sama seperti ombak di laut. Tetap optimis. Belajar dari setiap kesalahan dan kegagalan. Gunakan sebagai batu loncatan untuk terus maju dan mengembangkan bisnis Anda. Dan hal keenam, ketika banyak teman yang terkadang pengen dan suka menjatuhkan Anda akan memiliki teman yang berkualitas. Pada beberapa titik dalam hidup, Anda mungkin menemukan orang-orang yang alih-alih ngedukung Anda, tapi kok kayaknya lebih tertarik untuk melihat Anda jatuh. Mereka mungkin pura-pura jadi teman, pura-pura jadi saudara, tapi sebenarnya mereka hanya ada di sekitar Anda saat mereka membutuhkan sesuatu dari Anda, atau saat Anda sedang berada di atas angin. Namun, ingat deh, bukan berarti Anda harus merasa takut atau putus asa. Justru ini adalah kesempatan bagi Anda untuk memilih, menseleksi teman dengan lebih bijak. Teman yang baik bukanlah mereka yang selalu ada saat Anda suka, tetapi mereka yang masih tetap ada saat Anda jatuh dan siap membantu Anda untuk bangkit kembali. Gak banyak, tapi ada. Teman seperti itu mungkin sulit ditemukan, tetapi ketika Anda menemukannya, mereka akan menjadi harta yang berharga dalam hidup Anda. Mereka akan menjadi sumber dukungan dan motivasi bagi Anda. Membantu Anda untuk terus maju, bahkan saat Anda merasa gak mampu lagi. Mereka adalah teman yang sejati, dan memiliki teman seperti itu lebih berharga daripada memiliki ratusan, bahkan ribuan teman yang hanya ada saat suka aja. Saat suka aja. Seperti dikatakan oleh Thomas A. Edison, penemu yang memiliki ribuan paten di berbagai bidang, saya belum gagal, saya baru saja menemukan 10.000 cara yang nggak berhasil. Jadi bukanlah menghindari kegagalan, mari kita belajar darinya. Karena setiap kegagalan yang kita hadapi adalah pelajaran berharga untuk sukses yang lebih besar di masa depan. Semangat terus guys, saya juga terus semangat. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.